Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pop Park people, di bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada orang-orang yang beriman satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini Allah subhanahu wa ta'ala simpan di salah satu hari, salah satu malam di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Tentang malam yang mulia ini ada satu asbabun nuzul yang begitu menarik, yaitu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang salah seorang lelaki dari Bani Israel yang dia menghabiskan begitu banyak waktu di siang harinya untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Di malam harinya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan dia menghabiskan waktu 1000 bulan. Bahkan ada yang mengatakan dia menghabiskan sampai 1000 tahun. Ketika mendengar hal tersebut, sebagian orang beriman merasa iri. Karena kita umat Nabi SAW memiliki usia yang tidak sepanjang mereka. Kita hanya ditetapkan rata-rata 60-70 tahun saja. Bagaimana jika kita yang usianya sedikit ini bisa mengalahkan atau menyaingi orang-orang terdahulu yang Allah berikan usia begitu panjang? Ketika mendengar hal ini, kemudian Nabi SAW menjelaskan turunnya surat Al-Qadr yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang ia nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita tahu bahwa ada satu malam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nilai jauh lebih baik daripada 1000 bulan, pasti kita semua orang yang beriman kepada Allah ingin bisa memaksimalkan malam tersebut. Pertanyaannya, kapan sebenarnya malam ini terjadi? Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, terkadang beliau menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar di tahun tersebut ada pada malam 21. Terkadang Nabi menjelaskan di malam 23, di riwayat yang lain 25, ada yang mengatakan 27, dan juga 29. Hingga akhirnya para ulama membuat kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar ini Allah subhanahu wa ta'ala simpan di salah satu malam di 10 hari terakhir pada malam-malam yang ganjil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pergilirkan malam Lailatul Qadar tersebut di salah satu di malam-malam ganjil ini. Lantas bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam kemuliaan ini sehingga kita bisa menutup bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan? Ada salah satu strategi untuk menggapai malam kemuliaan ini atau malam Lailatul Qadar ini supaya kita bisa memastikan bahwa kita memang betul-betul bisa memaksimalkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Yaitu dengan membagi alokasi dana yang kita siapkan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Jika seandainya kita punya alokasi dana untuk bersedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar misalnya 1 juta rupiah, maka sebaiknya kita bagi 1 juta rupiah ini menjadi 100.000 untuk setiap malamnya. Jadi setiap malam kita bersedekah 100.000, 100.000, 100.000, entah itu ke masjid, entah itu ke yayasan, entah itu lembaga sosial, atau kita sedekahkan kepada seseorang secara langsung. Kalau kita bisa memastikan bahwa di setiap malam, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, terutama di malam-malam ganjil, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk berinfak, kita gunakan untuk bertilawah, kita gunakan untuk sholat malam, maka insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bahwa kita mendapatkan amal solih dan juga pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW juga bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pop Art People, kenapa ya kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan malam yang terbaik ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Bahkan nggak secara langsung memberitahu kapan terjadinya malam hari ini. Salah satu hikmahnya adalah agar kita senantiasa menjaga semangat kita dalam memaksimalkan bulan suci Ramadan. Karena biasanya kita sebagai orang beriman itu paling semangat hanya di awal-awalnya saja. Ketika sudah mulai pertengahan, kita mulai mengendur. Ketika di 10 hari terakhir, kita malah sudah sibuk menyiapkan untuk hari raya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, para keluarganya menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan mereka untuk fokus dalam iktikaf dan juga beribadah di masjid. Disebutkan bahwa beliau sampai mengencangkan ikat pinggang sebagai simbol akan keseriusan dan usaha yang begitu keras untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya kadar kualitas amal perbuatan itu dilihat dari bagaimana akhir dari amal tersebut. Setelah kita memahami tentang keutamaan Lailatul Qadar dan juga kenapa kita perlu menutup Ramadan ini dengan sebaik mungkin, maka yuk sama-sama kita betul-betul memaksimalkan 10 hari terakhir ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan seluruh tenaga kita, daya yang kita miliki untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang, atau ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jika memang ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kita sama-sama usahakan dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan Allah rezekikan kita agar kita bisa menghidupkan malam tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada satu doa yang bisa kita praktekkan, kita amalkan bersama-sama. Doa tersebut berbunyi, Allahumma adrikna Lailatul Qadri warzuqnal qiyama fiha. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan malam Lailatul Qadar dan rezekikan kami untuk dapat beribadah di dalamnya. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemampuan untuk memaksimalkan Ramadan di tahun ini, dan Allah terima amal-amal ibadah kita di dalamnya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.